Presiden Prabowo ajak Jerman investasi energi. Harga BBM subsidi dipastikan tetap stabil. Presiden Amerika Serikat Iran tekan MOU menuju kesepakatan damai. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Demani kembali hadir menemani Anda dalam Kilas Pekan Sinpo TV. Selain informasi utama, juga kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dan juga peristiwa yang kami rangkum dalam sepekan. Inilah Kilas Pekan Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara guna mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden Steinmeier tiba di Istana Merdeka dengan penyambutan kenegaraan yang berlangsung hikmat dan juga meriah. Kendaraan Presiden Jerman memasuki halaman Istana Merdeka dengan pengawalan 120 pasukan berkuda yang terdiri atas 80 pasukan di depan kendaraan dan 40 pasukan di belakang kendaraan Presiden Jerman. Suasana penyambutan semakin semarak dengan sorak-sorai anak-anak sekolah yang juga menyerukan ucapan selamat datang serta penampilan tarian khas budaya Indonesia. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Jerman. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Steinmeier berjalan beriringan untuk memeriksa pasukan jajar kehormatan sebagai bagian dari rangkaian prosesi kenegaraan. Keduanya kemudian menyapa delegasi masing-masing negara, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier melaksanakan pertemuan empat mata untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan sektor-sektor masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia dan Jerman diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan bersama. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Jerman untuk terlibat lebih luas dalam kerjasama yang mencakup pengembangan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang, hingga pembangunan infrastruktur nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi dan hilirisasi industri RI. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang yang lebih luas bagi Jerman untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang Jerman sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Kerjasama tersebut dinilai relevan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan membangun ekosistem industri berbasis teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga mengundang perusahaan serta investor Jerman untuk berpartisipasi dalam pengembangan rantai pasok mineral strategis. Selain itu, Jerman diharapkan dapat turut ambil bagian dalam pengembangan infrastruktur nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita. Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan mineral kritis dan unsur tanah jarang sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilir.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, energi bersih, serta berbagai industri teknologi canggih di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Prasetyo menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Prasetyo menambahkan sejumlah komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antar lembaga. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, tim pengawas haji dan Kementerian Haji. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf yang memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh RI pada 15 Juni 2026. Rapat dilaksanakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan juga berorientasi pada perbaikan nyata. Senin 15 Juni 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Rapat tersebut diselenggarakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan nyata. Penguatan regulasi persiapan petugas haji yang profesional serta peningkatan layanan kesehatan jadi perhatian utama dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengklaim iklim investasi Indonesia telah menarik minat tinggi para investor asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil meski di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Chief Executive Officer CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Republik Indonesia, Rosan Ruslani, memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah negara dan respon para investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Rosan dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Dalam jumpa pers tersebut, Rosan menegaskan investor asing menaruh kepercayaan dan minat tinggi terhadap iklim investasi Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan capaian investasi dari penerbitan obligasi global atau global bond perdana dari Danantara yang berhasil meraup 1,5 miliar dolar Amerika. Adapun kesimpulan ini didapat dari hasil kunjungan dan pertemuan bersama 122 investor asing dari sejumlah negara, mulai dari Amerika, Inggris, Singapura hingga Hong Kong. Menurutnya, para investor asing menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil meskipun di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah
tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang. Lebih lanjut, hasil ini pun menjadi kabar baik bagi Indonesia, terlebih di tengah tren penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dan indeks harga saham gabungan yang terapresiasi. Di sisi lain, pemerintah pun terus mendorong deregulasi bagi para investor yang bakal masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR yang merespon terkait rencana kantin sekolah yang dilibatkan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyampaikan pihaknya mendukung penuh jika MBG bermanfaat bagi siswa dan siswi. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Salah satu diopsikan ialah melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pihaknya mendukung penuh wacana tersebut jika memberikan manfaat bagi siswa maupun siswi. Menurutnya pengolahan MBG akan lebih bagus jika melibatkan banyak masyarakat, khususnya yang ada di sekolah. Dirinya menilai pada prinsipnya MBG juga akan meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikbudrismen menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Dari Jakarta, Fahrizal dan Farskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur makan bergizi gratis. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menghentikan penyaluran selama masa liburan anak sekolah. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur. Dalam momen libur sekolah, Badan Gizi Nasional akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk perbaikan tata kelola makan bergizi gratis. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, program makan bergizi gratis akan lebih baik disalurkan jika anak-anak sudah mulai bersekolah lagi. Arumsari juga menyebut tim Pusdatin BGN akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting, karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga, 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data.
Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi pada Selasa pagi pukul 10:27:45 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada di daratan sekitar 42 km tenggara kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km dan termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa ini memiliki pola pergerakan turun atau normal fault. Hingga siang hari dilaporkan telah terjadi dampak kerusakan akibat gempa tersebut di sejumlah wilayah. Meski demikian, hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami. BMKG juga mencatat adanya aktivitas gempa susulan setelah gempa utama terjadi. Hingga pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, tercatat 9 kali gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 5,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perselilis pendahuluan gempa bumi tektonik M6,7 di Palu, Sulawesi Tengah tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Selasa, 16 Juni 2026 pukul 10:27:44 WIB, wilayah Torwe, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 Lintang Selatan, 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. BMKG menegaskan akan terus memantau perkembangan gempa susulan dan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada serta menjauhi bangunan yang mengalami retak atau kerusakan akibat gempa. Warga juga diminta memastikan bangunan tempat tinggalnya dalam keadaan aman dan tidak membahayakan sebelum kembali memasuki rumah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ribuan warga di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar pawai obor pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan tahunan ini juga berlangsung meriah dan diikuti berbagai kalangan masyarakat. Cahaya ribuan obor menerangi jalan-jalan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin malam, 15 Juni 2026. Ribuan warga dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pawai obor untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2026. Peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa berjalan bersama sambil membawa obor dan melantunkan sholawat. Pawai obor dimulai dari alun-alun Cisurupan, kemudian melintasi Kampung Paledang, Kampung Pasar Kaler, dan Kampung Pasar Kidul sebelum kembali finish di alun-alun Cisurupan dengan menempuh jarak sekitar 1 km. Iring-iringan peserta menjadi tontonan menarik bagi warga yang memadati sepanjang jalan. Peringatan 1 Muharram tahun ini alhamdulillah berjalan lancar dan sangat meriah sekali dibanding dengan tahun yang kemarin. Ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap berjalan tiap tahun dan bahkan lebih meningkat lagi karena ini adalah momen tahun barunya umat Islam. Yang datang Pak, berapa orang yang datang Pak? Lebih dari 1.000 kayaknya. Ribuan mungkin ya? Ya, ribuan. Dari seluruh wilayah di Kecamatan Ciruan? Iya, lebih dari beberapa desanya. Tahun sekarang kalau tidak salah ada 7 desa, ke depan kita targetnya 17 desa. Pawai obor ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, serta menjadi media syiar Islam yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan persatuan di tengah masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, harga BBM subsidi dipastikan tetap stabil. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan Sinpo TV dan masih bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, di tengah dinamika global, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan dengan harapan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga biaya energi. Di balik setiap perjalanan dan aktivitas masyarakat, ada kebutuhan energi yang harus tetap terjangkau. Oleh karenanya, di tengah dinamika global, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Melalui sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan untuk harga Pertalite tetap di angka 10.000 per liter dan biosolar tetap di 6.800 per liter. Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta membantu aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah dinamika harga energi dunia. Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik turunnya harga minyak dunia usai Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Said juga menyampaikan nantinya penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Harga minyak dunia kini telah mengalami penurunan setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian. Pasalnya, harga minyak dunia berdampak langsung terhadap bahan bakar minyak non-subsidi yang sempat mengalami kenaikan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan dengan menurunnya harga minyak dunia, maka dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal negara. Namun, penyesuaian harga BBM non-subsidi nantinya akan segera dilakukan penghitungan pada bulan Juli mendatang. Turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama karena tekanan fiskal kita mulai berkurang. Satu, kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan goyah. Karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulanan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Simon juga menyampaikan kenaikan harga tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk dinamika geopolitik dan pergerakan harga minyak dunia. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis non-subsidi menjadi perhatian publik dengan harga sebelumnya 12.300 per liter, kini menjadi 16.250 per liter, khususnya Pertamax. Menanggapi kenaikan BBM ini, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menjelaskan pihaknya memahami setiap penyesuaian harga BBM menjadi perhatian masyarakat. Simon mengatakan kenaikan harga ini mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk dinamika geopolitik dan pergerakan harga minyak dunia.
Namun di sisi lain dirinya menekankan penyesuaian harga BBM juga terjadi di SPBU milik badan usaha swasta. Ia juga menegaskan kenaikan harga BBM hanya berlaku untuk non-subsidi, sedangkan harga BBM subsidi serta biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan harga. Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengklaim iklim investasi Indonesia telah menarik minat tinggi para investor asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil meski di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Chief Executive Officer CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Republik Indonesia, Rosan Ruslani, memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah negara dan respon para investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Rosan dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Dalam jumpa pers tersebut, Rosan menegaskan investor asing menaruh kepercayaan dan minat tinggi terhadap iklim investasi Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan capaian investasi dari penerbitan obligasi global atau global bond perdana dari Danantara yang berhasil meraup 1,5 miliar dolar Amerika. Adapun kesimpulan ini didapat dari hasil kunjungan dan pertemuan bersama 122 investor asing dari sejumlah negara, mulai dari Amerika, Inggris, Singapura hingga Hong Kong. Menurutnya, para investor asing menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil meskipun di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang. Lebih lanjut, hasil ini pun menjadi kabar baik bagi Indonesia, terlebih di tengah tren penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dan indeks harga saham gabungan yang terapresiasi. Di sisi lain, pemerintah pun terus mendorong deregulasi bagi para investor yang bakal masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani yang menyoroti ratusan kepala sekolah yang melakukan pengunduran diri di Sulawesi Selatan usai adanya temuan BPK terkait pengolahan dana BOS. Lalu juga menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari tahu kejadian tersebut. Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ratusan kepala sekolah berencana melakukan pengunduran diri secara massal usai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan uang sekolah, khususnya dana bantuan operasional sekolah. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani
menekankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat segera melakukan evaluasi. Pihaknya menyarankan agar dilakukan pendampingan serta pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS. Ya, pertama tentu kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini. Yang berikutnya adalah tentu kami menyarankan agar dilakukan pendampingan, pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS tersebut. Karena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain banyak terjadi penyelewengan dana BOS. Nah, ketika terjadi seperti ini maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola dan juklak-juknis penggunaan dana BOS tersebut harus kita evaluasi lagi. Ya, tentu kami di Komisi 10 begitu mendengar kejadian tersebut kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi juga. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta Pusat menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan langsung berbagai tuntutan aksi dan diterima baik oleh Wapres Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan. Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wapres memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait modernisasi stasiun Gambir serta percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan KRL. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah program strategis di sektor perkereta-apian nasional, termasuk rencana modernisasi stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi utama di ibu kota. Renovasi stasiun Gambir ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun dan akan dikembangkan dengan konsep integrasi antar moda untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Bobi Rashidi juga menyampaikan hingga saat ini PT KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan sedang menangani 490 titik lainnya.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Wilayah Jakarta dan Jabodetabek menjadi kawasan dengan jumlah penanganan terbanyak, seiring upaya pemerintah menciptakan sistem transportasi publik yang lebih aman, modern, dan terintegrasi. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan perlintasan sebidang. Nah, tadi kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres Parangbitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana siang di ruang makan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali terasa berbeda. Presiden RI Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Ada yang dampak berbeda dalam suasana makan siang di ruang makan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Saat itu ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali dipenuhi suasana hangat kebersamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Tidak ada jarak, hanya percakapan sederhana, tawa ringan, dan kebersamaan yang menghangatkan suasana makan siang. Makan bergizi bukan hanya menu di atas piring, melainkan jadi bagian penting dalam tumbuh kembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bocah dibully tersengat listrik, informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan Sinpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Deo Manik dalam Kilas Pekan Sinpo TV, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban perundungan 2 remaja tanggung di Taman Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa hingga menjerit hebat, bahkan tak sadarkan diri dan tergeletak di bawah tiang lampu lantaran tersengat aliran listrik. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh 2 remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya di area Taman Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Tubuh mungilnya membuat korban meronta, namun tak mampu melakukan perlawanan, hingga akhirnya kedua pelaku membenturkan selangkangan korban ke sebuah tiang lampu. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Vira Islamiyati, ibu kandung korban, tak mampu membendung air mata saat menceritakan kisah pilu yang dialami putranya, Muhammad Wildan Pratama, pada Sabtu malam 6 Juni lalu. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari lantaran mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri. Sebelum kasus perundungan terjadi, korban kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku dengan ancaman akan dikucilkan jika tak memberi. Itu saya pulang, lalu anaknya minta main di keluar ke taman sama teman-temannya. Terus dia bilang gini, "Mama, saya mau minta uang untuk jajan," gitu. Ternyata ada laporan ke saya, katanya itu uangnya bukan buat dia, ternyata buat temennya, itu buat si pelaku.
Diminta paksa atau? Iya, diminta paksa. Oh, dipalak berarti. Iya, jadi terus kalau misalkan dia nggak dikasih, dia nggak bakal ditemenin. Katanya Berapa, gitu. Bang? Uangnya 2.000 tuh. Lalu pas saya cek ke taman tersebut, anaknya masih aman. Pas nggak lama saya tinggal 35 menit, anaknya sudah ditarik-tarik, dibully sama temennya tuh yang 2 orang itu. Terus dia kagak mau, pas itu dia langsung nangis kejar, dipaksa sama dia, ditarik, diseret ke tiang listrik gitu. Nah terus pas dia nggak mau nangis, anaknya udah ketakutan gitu. Terus sama itu pelakunya ditempelin ke tiang listrik sampai kesetrum gitu. Meski telah kembali pulang ke rumah usai menjalani perawatan, namun korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban diculik lantaran tidak merestui hubungan asmara anaknya dengan salah satu pelaku yang sudah beristri. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menangkap CW dan FAP, pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia di Jalan Camar Permai, Pantai Indah Kapuk 2 bulan lalu. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV. Sementara FAP direkrut oleh pelaku CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil saat berolahraga pagi. Kedua pelaku bahkan sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor polisi mobil yang digunakan dari B1168 PAC menjadi B44BE usai kejadian. Beruntung keduanya berhasil diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Diketahui korban Gunawan Hidayat adalah seorang pengusaha. Sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban. AKBP Akta Buwana Putra Kapolsek Penjaringan mengatakan aksi percobaan penculikan tersebut dipicu motif asmara. Cewek yang merupakan kekasih dari anak korban itu merasa kesal karena hubungannya tidak direstui oleh korban GH lansia 70 tahun. Sementara korban yang tidak merestui hubungan anaknya dengan pelaku cewek lantaran pelaku diketahui sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Motif tersangka diduga adalah karena asmara atau hubungan yang tidak direstui oleh korban. Karena berkaitan dengan keinginan tersangka CW sebagai otak pelaku untuk membawa dan bertemu secara langsung korban GH untuk kepentingan pribadi yang berkaitan dengan saudari CKH, yaitu anak dari saudara GH. Karena penolakan hubungan tersebut dari keluarga korban, sehingga tersangka CW nekat untuk melancarkan aksi percobaan penculikan dan penganiayaan. Saya memang tidak diangkat secara pasti, tapi kaget dalam hidup saya memang saya tidak merasa musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak punya musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang sangat profesional dan bekerja keras. Kalau saya merasakan begitu. Saya rasakan begitu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang percobaan penculikan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor anjing ras jenis Pomerian bernama Sisi menjadi korban pelecehan dari pria yang merupakan pengunjung kafe tempat Sisi berada. Pelaku diketahui mengeluarkan alat vitalnya dan mengarahkan ke mulut anjing.
Seorang pria berinisial OWL, 22 tahun dilaporkan ke polisi karena diduga mengeluarkan alat vitalnya ke arah seekor anjing di sebuah kafe anjing yang terletak di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Hutapea membenarkan adanya laporan terkait insiden tersebut. Pelaku juga sudah diperiksa dan kasusnya masih dalam penanganan polisi. Insiden ini berawal saat pelaku OWL berkunjung ke kafe anjing dan bermain bersama Sisi. Pelaku pun langsung mengarahkan alat vitalnya ke mulut Sisi. Mengetahui hal tersebut, karyawan kafe langsung memanggil pelaku dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Kini polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pria tersebut, sementara kondisi Sisi diketahui mengalami penurunan nafsu makan setelah kejadian yang dialaminya. Sisi pun telah dibawa ke klinik setelah pelaku diproses kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan menggratiskan tiket masuk bagi pemegang KTP DKI Jakarta. Program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta, sekaligus juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dan juga satwa. Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan menyiapkan berbagai kegiatan menarik dalam menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Salah satu program yang disiapkan adalah gratis tiket masuk bagi pemegang KTP DKI Jakarta pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk dukungan terhadap rangkaian perayaan HUT Jakarta yang diselenggarakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengusung tema Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta, pengunjung diajak untuk menikmati wisata edukatif sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa. Baik, kemungkinan HUT Jakarta kita akan ramai sekali ya pengunjung, karena tentu saja sebagai arahan dari Pak Gubernur buat tempat wisata salah satunya adalah Ragunan akan digratiskan mulai tanggal 22, kemudian 27 dan 28 itu akan gratis. Syaratnya ya tentu saja warga Jakarta ya, dengan menunjukkan KTP saja nanti di pintu masuk akan tidak usah beli tiket. Yang warga Jakarta ya KTP DKI. Kemudian tetap dikenakan parkir ya, parkir tetap bayar. Selain itu gratis masuk. Bambang menyampaikan sejumlah aktivitas menarik pun telah disiapkan, mulai dari atraksi feeding time, keeper talk, hingga berbagai kuis dan pembagian hadiah bagi pengunjung. Selama periode perayaan HUT Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan juga tetap beroperasi penuh tanpa libur satwa, termasuk pada hari Senin yang biasanya menjadi hari libur satwa. Ya, tentu saja ada beberapa persiapan yang kita lakukan ya. Pertama, tentu ada suguhan atraksi seperti khasnya Ragunan ya, feeding time, kemudian keeper talk itu akan kita sajikan. Kemudian minggu depan kami tidak ada libur satwa. Jadi biasanya kan hari Senin libur satwa, kebetulan itu hari ulang tahun kita di hari Senin ya. Jadi kita akan buka full selama seminggu sampai tanggal 27-28. Kemudian juga akan ada pembagian hadiah disertai dengan adanya kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita siapkan. Pihak pengelola berharap program ini dapat menjadi sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kecintaan warga terhadap kota Jakarta dan lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 menghadirkan berbagai tenan dari otomotif, fashion, hingga juga kuliner. Acara tahunan ini juga menjadi salah satu alternatif warga untuk mengisi libur tahun baru 1 Muharram. Dan untuk mengetahui keseruan pengunjung dan situasi liburan di PRJ, kita simak laporan jurnalis Sinpo TV Sri Dewi Andayani bersama juru kamera Mutia Angkiadi. Hari ke-6 gelaran Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2026, pengunjung mulai antusias meramaikan berbagai tenan dari produk swasta maupun UMKM. Adapun pada tahun ini sebanyak 45% tenan diisi dengan produk UMKM. Salah satunya kuliner dengan berbagai macam masakan seperti Nusantara, Western, dan Oriental. Meski begitu, beberapa pedagang UMKM justru mengeluhkan hasil omset yang tak banyak.
dikarenakan sepinya pengunjung dan lokasi yang tak strategis. Halo pemirsa Simpo TV, Jakarta Fair 2026 sudah kembali dibuka dan akan berlangsung selama 32 hari, yakni sudah dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2026 hingga nanti tanggal 12 Juli 2026. Dan di sini juga nantinya akan disediakan banyak sekali tenan-tenan, baik itu dari tenan perusahaan swasta dan juga dari tenan usaha-usaha UMKM. Dan memang di sini akan ada sekitar 1.800 tenan yang berdiri dan juga 2.800 peserta yang akan membuka tenan di Jakarta Fair 2026, dan diperkirakan memang akan ada 55% ini dari perusahaan swasta dan juga 45% dari pengusaha UMKM. Nah, untuk melihat-lihat lebih lanjut ini saya sudah ada di salah satu tenan atau di salah satu tempat Kampung Betawi namanya. Ini merupakan salah satu pusat kuliner ciri khas Jakarta atau ciri khas Betawi yang menjajakan banyak sekali makanan-makanan khas Jakarta, seperti di sini ada soto Betawi, kerak telur dan juga banyak hal lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor, mungkin kameramen saya Mutia Anggiani juga bisa memperlihatkan bagaimana suasana yang ada di Kampung Betawi ini. Dan untuk siang hari ini memang kondisinya masih cukup sepi, belum terlalu banyak pengunjung yang melakukan aktivitas di Kampung Betawi ini. Namun kalau kita bisa lihat di sini juga sudah banyak sekali tenda-tenda yang berdiri yang menjajakan berbagai banyak sekali macam makanan, seperti mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Di sini juga ada mie goreng rebus, contohnya nasi goreng, kue tiaw, soto ayam, dan juga di sini ada banyak sekali minuman, bahkan juga ada panggung hiburan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang sambil makan ini bisa sambil menikmati bagaimana pementasan musik dan juga penampilan-penampilan seni dari panggung yang ada di Kampung Betawi ini. Nah, saya juga akan menelisik salah satu pengusaha UMKM di sini, yakni di Rumah Makan Haji Herlina yang menjual soto Banjar khas Kalimantan, dan juga di sini memang banyak sekali khas soto Betawinya. Oke, mungkin saya akan cari ibunya dulu kali ya di sini. Oke, ibunya mana? Kalau boleh tahu. Oke, selamat sore. Oke, Ibu dengan siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Tuti. Oke, dengan Ibu Tuti. Oke, Ibu Tuti di sini pemilik soto Haji Herlina. Oh, bukan, saya pegawainya, Mbak. Iya. Kalau boleh dijelasin, ini memang bukanya setiap tahun, setiap ada event Jakarta Fair atau seperti apa sih? Kita sehari-harinya ada di Jalan Angkasa, cuma kalau event Jakarta Fair kita UMKM ikut serta di sini, Mbak. Setiap tahun kita ikut. Nah, untuk omsetnya sendiri ini untuk tahun ini apakah berbeda dengan tahun lalu? Ini baru hari pertama lebih sepi sih dari tahun-tahun kemarin. Ya mudah-mudahan ke belakangnya lebih rame ya, Mbak. Mungkin pengunjungnya karena terlalu sering di tengah ya, jadi jarang ke samping sini. Dikarenakan memang ini posisinya juga di pintu belakang begitu ya, Ibu. Oke, kalau untuk omsetnya sendiri lebih banyak tahun kemarin berarti ya? Iya, nah, soalnya ini kan baru juga sih, baru berapa hari jalan. Oke, kalau misalnya untuk hari-hari rame itu biasanya kapan sih, Bu? Hari rame weekend sama tanggal merah, Kak. Soalnya kan dari pagi. Kalau misalnya hari biasa kan mulai buka jam 3, tutupnya jam 10. Kalau hari weekend buka jam 10, tutupnya jam 3 sore. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Itu dia pemirsa, tadi memang salah satu pengusaha UMKM di sini mengeluhkan bahwa untuk omset di hari pertama ini memang belum cukup banyak dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga ada pun alasan dikarenakan kenapa omset tahun ini juga diperkirakan akan menurun, dikarenakan di sini juga kalau bisa dilihat di samping saya, biasanya di sini ada tenan-tenan atau banyak sekali permainan-permainan yang disediakan oleh dari pihak PRJ ini untuk anak-anak. Namun untuk sekarang ini masih sepi dari permainan anak-anak. Biasanya kalau misalnya ada permainan anak-anak di sini, maka orang tua yang menunggu anak-anaknya bermain ini bisa mampir ke booth Kampung Betawi begitu. Namun untuk sementara demikian dari Jakarta, Sri Dewi Andayaning, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita lanjut informasi peristiwa seorang perempuan berusia 21 tahun tewas setelah dilemparkan dari jembatan saat melakukan bungee jumping di Brasil. Tragedi mengenaskan ini terjadi akibat kelalaian petugas bungee jumping yang tidak menyangkutkan tali pengaman pada tubuh korban. Dalam video kecelakaan yang beredar di media sosial, terlihat dua pria yang merupakan petugas olahraga bungee jumping mengangkat seorang perempuan bernama Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Korban diangkat untuk dilempar dari jembatan skeleton Sao Paulo, Brazil. Petugas bungee jumping melempar tubuh korban dari ketinggian 40 meter. Korban pun tewas setelah aksi tersebut dilakukan tanpa tali pengaman. Pada video yang viral, terdengar para penonton menyadari korban tidak memakai alat pengaman yang terpasang. Atas tragedi ini, 3 orang petugas ditangkap pihak kepolisian setempat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu waktu setempat. Ketiga pelaku ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dolus eventualis, atau di mana pelaku menyadari risiko kematian tetapi tetap melakukannya. Seperti diketahui, bungee jumping adalah olahraga ekstrim atau aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan cara melompat dari tempat tinggi menggunakan tali elastis besar yang terikat pada tubuh atau pergelangan kaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat dan Iran yang resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU sebagai langkah awal menuju perdamaian. Penandatanganan MOU ini juga menjadi dasar dimulainya tahap negosiasi lanjutan menuju perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginformasi bahwa Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran telah resmi ditandatangani di Versailles, Prancis. This was not easy. I can tell you. Trump menyebut penandatanganan dokumen tersebut tidak mudah dicapai, namun menjadi langkah penting menuju berakhirnya konflik antar kedua negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Emiskel Baki, menegaskan bahwa MOU menandai dimulainya tahap baru dalam proses perdamaian. Menurutnya, setelah MOU ditandatangani, kedua negara akan memulai negosiasi lanjutan untuk menyusun perjanjian final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Dalam tahap negosiasi tersebut, kedua pihak akan membahas berbagai isu penting termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi, serta pengaturan keamanan dan stabilitas kawasan. Namun hingga saat ini, poin kesepakatan belum diungkap secara resmi kepada publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. This was not easy. I can tell you. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kilas Sepekan Sinpo TV hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.